warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sholahi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi alan jumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mabail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah untuk menghembuskannya, sehingga hati kita dan kaki kita ditakdir melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah penuh limpahan barokah, rahmat, taufik serta hidayah dari Allah ini. Semoga diiringi juga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW setelah kita dibangkitkan dari alam kubur nanti. Dan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita ucapkan dapat membahagiakan dan melegakan hati Rasulullah SAW. Semua ilmu yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita dengarkan menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid-din wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi masyarakat yang hidup di sekitar kita. Semua orang-orang yang tinggal sekampung, sekota, senegara dengan kita dijadikan hamba Allah yang soleh zahir batinnya, takwa zahir batinnya, istiqomah zahir batinnya, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca kitab Nashul Ibad halaman 13. Halaman 13, makalah yang ke-26. Makalah yang ke-26 ini 13 baris dari bawah, agak tengah ya. 13 baris dari bawah, halaman 13. Terus urutan barisnya 13 dari bawah, yang bawa kitab. Mungkin teman-teman banyak yang tidur karena hujan, enak buat tidur. Ini sambil disantap hidangannya. Aku ambil nyemil guys, biar ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya ada hadis Nabi di atas makalah yang ke-26 itu. Fil hadis ubudullaha ala ridho. Sembahlah Allah dalam keadaan hatimu ridho menyembahnya, rela menyembahnya, atas dasar suka kepadanya, bukan karena terpaksa. Fa'ilam tastati, jikalau engkau tidak mampu melakukan ibadah dengan cara hati ridho, fafis sobri alamat takroh khairun kasir, maka cukup kamu bersabar atas segala sesuatu yang tidak kamu sukai, itu lebih baik dan sangat baik.
dan banyak mendatangkan kebaikan. Yang penting hati sabar terhadap segala sesuatu yang tidak kita sukai, itu cukup dalam menyambut ibadah terhadap Allah. Banyak segala sesuatu tidak disukai hati itu ya, waktunya ngantuk suruh sholat, waktunya makan enak suruh puasa. Itu termasuk as-sabri ala ma takrah, bersabar terhadap sesuatu yang aslinya tidak enak, itu termasuk manfaatnya besar. Wal maqala asadisa wal isrun, maqala yang ke-26, Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam. Allah pernah mewahyukan, Allah pernah mengilhami, Allah pernah memerintahkan sebagian nabinya, sebagian nabi, jumlahnya nabi itu seluruh dunia itu 124.000 nabi. Di antara nabi-nabinya Allah itu ada yang Allah wahyui, yang Allah inspirasi, yang Allah kasih ilham di dalam hatinya, Allah perintahkan, Allah dawuhi berupa gini, man lakiyani bil maut wa huwa yuhibbuni. Barang siapa yang bertemu dengan aku, Allah pernah bilang kepada sebagian nabinya, barang siapa yang sudah bertemu denganku, sebab dia sudah mati, ditakdir mati dalam keadaan wa huwa yuhibbuni, dia mencintai aku. Bukti kalau orang yang mati itu cinta kepada Allah, yastaku ilayya, dia merindukanku, wa yarghabu fima indi minat thawab, dan hatinya suka mendapatkan pahala, senang hatinya mendapatkan pahala. Maka orang yang matinya dalam keadaan sukaria, rindu kepada Allah dan senang dikasih pahala, adkhaltuhu jannati ma'asabikin, maka orang demikian itu akan aku masukkan ke dalam surgaku bersama orang-orang terdahulu yang mendahului masuk Islam daripada dia. Waman lakiyani bil maut wal hal huwa yakhafuni ay yakhafu adabi, barang siapa yang sudah bertemu dengan aku sebab dia sudah aku matikan, setelah dia mati dalam keadaan dia takut untuk aku siksa, wa yakhafuni, dia takut kepada siksaanku, ajnabtu nari, orang yang matinya dalam keadaan takut terhadap siksa api neraka, takut terhadap siksa kubur, maka akan aku jauhkan dari nerakaku, ajnabtuhu nari. Waman lakiyani bil maut, barang siapa yang sudah bertemu dengan Allah sebab dia sudah mati, pertemuannya dengan Allah setelah mati, wa huwa yastahi minni, dalam keadaan dia malu kepadaku, malu kepada Allah. Tanda-tanda orang itu malu kepada Allah, buktinya apa? Buktinya bi antang qabida nafsuhu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fi, dalam artian nafsunya, dirinya sedih mempunyai sesuatu karena takut disiksa oleh Allah gara-gara sesuatu tersebut. Malu kepada Allah, aku diberi wajah ganteng, dengan kegantenganku sering saya manfaatkan untuk memikat hati perempuan. Aku dikasih harta, dengan kekayaanku sering aku manfaatkan untuk berfoya-foya, untuk membeli kemaksiatan. Orang yang matinya takut malu kepada Allah gara-gara tidak bisa memanfaatkan rizki yang dia punya dengan semaksimal mungkin sesuai apa yang diharapkan oleh Allah, karena takut dia disiksa oleh Allah gara-gara rizki tersebut. Ansayat al-hafadhah al-malaikah katabu a'malahu dzunubahum fadlan minallahi ta'ala, maka orang yang matinya dalam keadaan malu kepada Allah, malaikat hafadhah, malaikat penjaga dia, malaikat yang biasanya yang bertugas nyatat amal perbuatan dia, akan melupakan semua dosa-dosanya, karena sebagai bukti anugerah dari Allah yang datang untuknya.
Jadi kesimpulannya, orang yang di dalam hatinya mempunyai rizki cinta, rizki takut, dan rizki malu, itu betul-betul orang yang beruntung. Kesimpulannya gitu. Orang yang di dalam hatinya dikasih rizki oleh Allah. Rizki apa? Cinta Allah, takut kepada Allah, malu kepada Allah. Itu sudah orang yang tawaduk, berarti orang yang tidak sombong, orang yang tidak sok. Kalau dia sudah tidak sok, tidak sombong, tidak gumede, tidak bangga, yang jelas akan menghasilkan tidak bangganya hati terhadap semua amal perbuatannya. Meskipun dia penilaian orang lain rajin sholat, tapi yang dia lihat adalah semua dosa-dosanya. Saya ini katanya orang ahli ibadah sholat, tapi aslinya saya ini sering maksiat sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan manusia yang lain. Saya ini malu kepada Allah. Orang yang dikasih rizki hatinya malu, takut, dan cinta kepada Allah, dia adalah orang yang beruntung. Maka semua apa yang dia firasatkan sebelum meninggal itu akan menjadi sebaliknya. Dia mengiranya ahli neraka tapi ditakdir masuk surga. Dia yang aslinya mengira dirinya itu disiksa, tapi ternyata dijauhkan dari api siksaan. Dia mengiranya amal dosanya dicatat, ternyata ditinggalkan, tidak dicatat oleh malaikat hafadh. Malaikat hafadh itu kayak rokib atid, itu hafadh. Yang nyatat amal baik dan amal jelek itu hafadh. Apa bedanya dengan malaikat rahmat? Kalau malaikat rahmat itu datang seketika ketika Allah mau menyayangi kita, mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita, menutup aib kita. Lalu datang malaikat rahmat. Hanya orang mau mati itu kan sunnatnya ya. Orang mau meninggal dunia, semua wanita yang haid, semua wanita yang nifas itu disuruh keluar, disuruh menjauh dari orang yang sedang sekarat, sedang nazar. Karena itu akan menghambat datangnya malaikat rahmat. Kalau malaikat hafadh tetap menemani dia, karena hafadh itu penjaga yang biasanya nyatat amal-amal kita. Tapi kalau malaikat rahmat itu datang merahmati kita karena diutus oleh Allah untuk melebur dosa-dosanya hamba yang mau meninggal. Jadi kalau wanita haid atau wanita yang sedang nifas itu berada di pinggir orang yang sedang nazar, itu bisa jadi nanti yang nazar ini susah, keluarnya rohnya susah, satu, atau keluar rohnya gampang tapi dia matinya mati su'ul khotimah, mati jelek. Jelek pungkasannya, jelek akhirannya, pamungkasnya jelek. Naudzubillah min dzalik. Kalau malaikat rahmat datang, terus setan datang, setan membisik-bisiki, iblis membisik-bisiki, tetap kalah karena dibantu malaikat rahmat. Jangan ikuti itu setan itu. Ikuti aku aja. Kamu harus beriman kepada Allah sampai akhir hayatmu. Akhirnya mau dituntun, ditalkin oleh yang menalkini, baca la ilaha illallah. Saya sering nalkin orang. Saya sering ada orang mati yang mati di pangkuan saya sering. Mulai di pondoknya dulu. Ada orang mati itu macam-macam ya. Akhir hayatnya orang yang mati di pangkuan saya itu ada yang kalimat terakhirnya yang jawab azan itu ada. Saya dulu pernah saya punya murid ya. Dia gini-gini sakit di balai kesehatan. Akhirnya saya dijemput ya. Dikira kesurupan karena gini, namanya orang nazar. Gini nak mati. Yang lain mengira kesurupan, tapi setelah saya datang, oh ini nazar ini. Dibacai apa saja, dibacai ayat kursi suruh keluar jinnya, padahal tidak kesurupan. Diadani barangkali. Akhirnya telinganya itu saya adani ya. Awalnya saya talqin la ilaha illallah, dia nak mati. Akhirnya telinganya saya adani, telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab. Yang asalnya itu jawab Allah Akbar. Anak Banyuwangi itu. Saya adani sampai tuntas ketika la ilaha illallah. Dia jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus meninggal dunia. Ya gitu. Kita besok matinya akhir hayat kita itu gimana? Modal kita sangu nih sedikit ya sangu.
ibadahnya tidak banyak, dosanya banyak. Ibadahnya sedikit, dosanya banyak. Mau mati husnul khotimah. Bisa jadi kalau Allah ngirim malaikat rahmatnya. Biasanya orang yang mati itu sesuai kesukaannya. Kesukaannya baca istighfar, ya akhir hayatnya istighfar. Sukanya baca sholawat, akhir hayatnya ya baca sholawat, ucapan paling terakhir. Ada orang mati kayak gini, pernah saya nalkin orang. Dia gini, saya doain saya ya kepada Allah. Sempat ngomong gitu orangnya sebelum mati. Doain. Iya Pak, jenengan saya doakan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Derajatnya diangkat dunia sampai akhirat. Apa diberi kesehatan dohir batinnya, selamat dohir batin. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni semua dosaku ya Allah. Sambil nangis, orangnya nangis, meneteskan air mata. Ini padahal pejabat ini. Saya banyak dosanya ya Allah. Astagfirullah. DPR dia. DPR. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku banyak dosa kepadamu. Dosa-dosa hakul adamiku tolong jamin ya Allah. Dosa-dosaku kepadamu tolong ampuni. Setelah dia baca istighfar, ya Allah ampuni semua dosaku. Saya itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wafat orang. Husnul khotimah. Jadi jangan gampang suudzon kok orang. Belum tentu yang pejabat itu kadang matinya jelek karena ahli korup. Kalau sudah Allah menghendaki baik, dia pasti baik. Karena dia sebelum wafat diberi sakit. Mayuridillah bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang ingin dikehendaki jadi orang baik oleh Allah, pasti dikasih musibah. Entah itu musibah rizkinya seret, entah itu musibah dimusuhi orang, difitnah orang, entah itu musibah diberi sakit, nak sembuh-sembuh sampai akhir hayatnya. Nanti karena sudah disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah sebelum meninggal. Jadi ketika meninggal, mati husnul khotimah, dia tidak bawa dosa, yang dibawa cuma pahala. Tidak disiksa di alam kubur, tidak disiksa. Misal ada orang yang ketika meninggal masih ada dosa sedikit, disiksa di alam kubur. Setelah itu tuntas, setelah bangkitnya dia dari alam kubur. Biasanya manusia itu bangkit setelah ditiupnya sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Jadi bainan nafkhatain, di antara dua tiupan itu manusia dibangkitkan. Tiupan pertama itu hancur kan, hancur semua. Bainan nafkhatain, antara dua tiupan itu nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, baru ditiup yang kedua kalinya. Itu hari kehancuran seluruh dunia, lalu digiring kepada mahsyar. Kadang kalau sudah tuntas dosanya, dicukupkan dengan sisa kubur, maka tinggal langsung masuk surga, nggak usah ke neraka dulu, karena sudah ditebus di alam kubur. Kalau masih belum lunas hutang dosanya di alam barzah, di alam kuburnya disiksa belum lunas, itu nanti di neraka dulu mampir. Kalau sudah takaran dosanya habis, baru dintas dimasukkan surga. Karena janjinya Nabi itu, Nabi Muhammad SAW, kullu ummati dakhalal jannah ilaman apa, semua umatnya Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. La ardo wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela kalau satu saja umatku yang masih ada yang tertinggal di neraka. Meskipun dia Islam KTP, tidak pernah sholat, tetap masuk surga itu ujung-ujungnya. Meskipun nanti ya mampir-mampir dulu. Jadi kita jangan gampang nyalain orang, belum tentu kita lebih baik dari dia. Kadang orang yang kita duga itu jelek, malah dia hasilnya orang soleh, orang baik. Ujiannya orang yang baik itu ya berat, difitnah, dijatuhkan martabatnya. Kita lanjut. Wal maqala asabi awal isrun. Wal maqala asabi awal isrun. Maqala yang ke-27, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, addi maftaradallahu 'alaika bittaman.
laksanakan segala perintah wajib dari Allah untukmu. Takun ahbadan nas, maka engkau dianggap sebagai manusia yang paling beribadah kepada Allah. Lakukan semua hal-hal yang sifatnya fardu bagimu. Sholat fardu dilakoni, puasa Ramadan dilakoni, zakat fitrah, zakat mal dilakoni. Semua apa yang Allah wajibkan kepadamu engkau lakukan secara sempurna, engkau lakukan sebaik-baiknya, maka engkau pasti dianggap orang yang paling beribadah kepada Allah. Wajtanib maharim Allah, jauhi segala sesuatu yang Allah haramkan. Takun azhadan nas, maka engkau dianggap sebagai manusia yang paling zuhud, manusia yang paling tidak suka urusan dunia. Cukup ketika kamu menjauhi maksiat, maka engkau dianggap paling zuhudnya manusia. Wardo bima qasamallahu laka, ridolah dengan semua rizki yang Allah bagikan kepadamu. Takun aghnan nas, maka engkau pasti dianggap paling kayanya manusia. Ketika hatimu ridho dengan rizki Allah, maka engkau dianggap orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati itu berarti apa? Merasa cukup. Dengan punya uang berapapun, punya makanan seberapapun, tetap dianggap kaya. Orang yang miskin itu rata-rata kan gini, orang fakir. Dia dapat uang semisal ya 20.000, dia tidak ridho dengan 20.000, dia dikatakan miskin. Karena apa? Tidak cukup, hutangnya 30.000. Dia punya uang 20.000, berarti orang miskin seperti itu. Orang kaya itu punya berapa saja merasa cukup. Yang penting hutang nggak punya, terus yang dimakan setiap hari selalu ada, itu berarti orang yang kaya, kaya hati. Orang yang sudah hatinya diberi rizki, merasa cukup, ridho dengan rizki Allah berapapun jumlahnya, nominalnya, dia adalah orang yang paling kaya. Justru orang yang kaya, sangat kaya itu ya sumpek, hatinya sedih. Misal dia punya bisnis 5, setelah itu anak banyak, anak tidak bantu bisnisnya, malah minta jatah terus dari orang tuanya. Terus istrinya ngomelan istrinya ngomelan cerewet. Terus banyak datang proposal minta sumbangan. Dia meskipun di mata orang lain kaya, tapi ya sumpah. Ya sumpah kasih, karena apa? Capek pikiran, ya capek tenaga. Itu belum kelar urusan, yang ini belum kelar, yang itu belum. Ini ada lagi, bukan minta sumbangan, yang minta hutang. Jadi orang kaya yang kayak gitu bukan kaya tuh akhirnya sih. Karena apa? Hati dan pikirannya tersibukkan, tenaganya juga tersibukkan. Sumpah pikiran, akhirnya kurus, tidak kupu-kupu. Maka ini enjoy, relax. Habis itu ngelentuk ngantuk capek, habis selong. Kaya makanya gemuk. Terus yang terakhir setelah ini selesai, karena kameramennya ngantuk. Wal maqala asamina wal isrun, yang ke-28, An Sholeh Al-Marqadi radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Sholeh Al-Marqadi, annau marra bi ba'di diyar, suatu saat beliau lewat di sebuah daerah yang di situ sudah tinggal puing-puingnya, tinggal bekas-bekasnya, penduduknya tidak ada. Faqala ya diyar, terus beliau bilang gini, wahai rumah-rumah, wahai bekasnya rumah-rumah, aina ahluka, mana orang-orang yang dulu bersenang-senang, mana orang-orang yang dulu pernah jadi pendudukmu. Jadi ngomong dengan puing-puing, bekas-bekas rumah yang sudah rapuh, yang sudah hancur. Aina ahluka, mana orang-orang yang dulu menjadi pendudukmu, al-awwalun, orang-orang klasik, orang-orang zaman dulu. Wa aina imarukal madun,
Mana tukang-tukang yang dulu meramaikanmu, yang dulu membangunmu? Wa aina sukkanukal aqdamun. Terus mana orang-orang yang bertempat tinggal dalam dirimu? Jadi ngomong sendiri. Beliau ini kan sering keliling melihat alam semesta ciptaan Allah. Jadi kalau ketemu tempat yang hancur, ya tempat itu diomongi sama beliau, sama Syekh Sholeh Al-Marqadi diomongi. Ya kayak orang gila, tapi maksudnya beliau tafakkur, meditasi galaksi alam semesta, mikir-mikir tentang keajaiban ciptaan Allah untuk menasihati dirinya sendiri. Setelah beliau ngomong dengan bangunan-bangunannya sudah hancur itu, lalu ada suara fahatif bihatif, lalu ada suara hatif, suara yang teriakan, seolah-olah ada orang yang bersuara, tapi dicari-cari di sekitarnya tidak nemu orang. Fasoha bihi so'ikun fasami'a sawtahu walam yara syakhsa. Dia mencari sekitar tempat itu, siapa yang neriaki saya, siapa yang bengok saya. Dicari-cari tidak ada. Apa isi teriakannya? Gini, inqata'at atharuhum, tanda-tanda atau bekasnya penduduk itu sudah terputus, sudah punah. Wa baliyat tahta turab ajsamuhum, dan jisim orangnya yang mempunyai bangunan itu sudah sirna, sudah ditelan oleh tanah, sudah ditelan oleh bumi. Wa baqiyat a'malum qalaid, tapi yang tersisa, yang terbelenggu di leher-leher penduduknya adalah cuma amal perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi kesimpulannya, semua orang yang ditakdir meninggal dunia oleh Allah, dia tidak akan bawa apa-apa. Bangunan sebesar apapun, mobil semewah apapun, fasilitas semegah apapun, itu tidak akan dibawa ke alam barzahnya, ke alam kuburnya. Yang ikut serta menemaninya cuma amal perbuatannya. Yang baik dapat pahala, yang jelek dapat siksa. Intinya kesimpulannya gitu. Jadi tujuan Syekh Sholeh Al-Marqadi itu mikir-mikir tentang alam, itu menasihati dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri kelak akan punah, akan binasa. Segala kekayaannya dia miliki tidak akan beliau bawa. Ini jadi orang kaya tapi jarang sedekah itu rugi. Karena yang jelas nggak punya tabungan akhirat, rugi. Dan kita semua ini ya termasuk golongan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita dengan sebenar-benarnya dan dengan sebaik-baiknya. Semua anak cucu kita, semua putra-putri kita, semua keturunan kita, semua istri kita dijaga oleh Allah. Semua murid-murid kita, teman-teman kita dijaga oleh Allah, diarahkan ke jalan yang terbaik versi Allah, bukan terbaik menurut mereka sendiri-sendiri. Jadikan hamba Allah yang soleh dohir batinnya semua, takwa dohir batinnya semua, istiqomah dohir batinnya semua, semuanya menjadi faktor penyebab banyaknya tabungan rekening akhirat kita dipenuhi dengan pahala yang Allah kirimkan ke kubur-kubur kita besok. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lupa nak kirim Fatihah ke yang ngarang kitab ini. Kita kirimi pahala Fatihah. Semoga kita semua dapat keberkahan dari Allah. Barokahnya Yai Musoneb yang ngarang kitab Nasuhil Ibad ini. Yang pertama Syekh Ahmad Zihabuddin bin Hajar Al-Asqalani dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Al-hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wasalafu sholih bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita doa, ikuti saya. Doa sesudah makan, karena kita sudah makan ilmunya Allah, cahayanya Allah dan cahaya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.